Hai, selamat datang kembali di konten Aku Aktor yang berjudul Request. Kemarin kita udah nge-request Gundala dan yang pertama kita udah sempat nge-request Bumi Manusia. Kalian bisa nonton request-request kami yang sebelumnya. Dan sekarang kami ingin sekali dan tergerak sekali, tergelitik sekali untuk merequest sebuah film yang juga menuai banyak kesuksesan. Bahkan bukan hanya di dalam negeri sampai di luar negeri. Film ini adalah Perempuan Tanah Jahanam. Perempuan Tanah Jahanam tidak dipungkiri menjadi salah satu film yang cukup berhasil ya, baik secara pasar atau secara kualitas film keseluruhan. Kalau kualitas permainan, kami rasa masih bisa jauh lebih baik dari yang sudah tercipta. Apalagi kalau kami merequest dengan aktor dan aktris pilihan kami. Hahaha, siapa aja kira-kira dan kenapa? Tonton sampai habis. Tara Basro akan kita gantikan dengan Ruth Marini. Kami rasa Maya akan jadi tokoh yang menarik kalau dimainkan Ruth Marini. Tentu kita nggak perlu meragukan permainan Ruth Marini. Ia adalah juara monolog nasional. Ciptaannya ketika menjadi Sinto Gendeng sudah membuktikan banyak hal. Artinya, Ute, panggilan akrabnya, memiliki potensi menciptakan Maya dengan bentuk yang menarik. Kami jadi ingat sama apa yang dibilang Jen Benedetti soal pengertian acting secara profesional. Di mana salah satu syarat bisa disebut acting profesional adalah ketika ia dibentuk secara artistik. Nah, Ute kayaknya punya sense of art yang cukup kuat untuk membentuk karakter Maya jadi jauh lebih menarik. Gimana menurutmu? Marissa Anita akan kita gantikan dengan Ine Febrianti. Ine Febrianti punya capaian yang hampir selalu menarik pada semua karakter yang ia mainkan. Aktris yang satu ini sepertinya juga punya keliaran dalam penciptaan yang sedikit lebih baik dari Marissa Anita. Kami agak sulit sebenarnya mencari pengganti Marissa Anita karena Marissa menjadi aktris yang juga punya sense kreatif cukup kuat dan agak liar. Tapi nampaknya kalau Ine Febrianti yang menggantikan Marissa Anita bermain sebagai Dini akan jadi capaian yang menarik. Tapi Ine Febrianti kayaknya harus menurunkan berat badannya beberapa kilo, mengganti gaya rambutnya dan membuatnya terlihat sedikit agak muda tapi sekaligus tidak terawat. Tapi bukan kurus sakit ya, kurus yang berisi. Jadi pola diet dan makannya harus benar-benar diatur agar mendapatkan tubuh yang sesuai harapan kami. Nah, sekarang bayangkan gimana ensemble permainan yang mungkin akan terjadi jika Ruth Marini bermain bersama Ine Febrianti. Akan muncul banyak hal yang tidak terduga nih kayaknya nih. Ya nggak? Asmara Abigail akan kita gantikan dengan Dea Panendra. Sejauh yang kami lihat, aksen selalu jadi kendala Asmara Abigail. Gak di Mudik, Perempuan Tanah Jahanam, atau di film lain yang menuntut karakternya punya aksen. Hampir selalu jadi problem. Lalu kami melihat Dea Panendra yang bermain cukup apik di Marlina. Ia berhasil menciptakan banyak hal. Dari segala dimensi kami bisa bilang ada capaian. Melihat itu, membuat kami berpikir gimana kalau Dea Panendra yang jadi Ratih. Kalau soal memainkan emosi bertumpuk, Dea Panendra nggak perlu diragukan lah ya. Meski Asmara juga tetap berhasil memainkan emosi bertumpuk dari si Ratih, tapi memberi kesempatan pada Dea Panendra untuk menjadi Ratih sepertinya akan memunculkan bentuk Ratih yang lain, yang mungkin lebih kuat. Gimana menurutmu? Christine Hakim akan kita gantikan dengan Imas Sobariah. Meski Ibu Christine Hakim seperti tidak ada gantinya ya, dan mungkin tidak ada lawan dalam soal penciptaan, tapi kami kayaknya tertarik memberikan kesempatan memerankan tokoh Nyimisni ini pada aktris lain. Kali ini kami coba memberikan kesempatan bermain karakter Nyimisni pada Imas Sobariah. Sebenarnya ada beberapa aktris yang kami jadikan opsi memerankan Nyimisni ya. Tapi sepertinya Imas Sobariah akan menarik bila memerankan Nyimisni. Kenapa? Imas Sobariah adalah orang teater dan istri dari Iswadi Pratama. Sudah banyak cerita yang melegenda soal pencarian karakter dan permainannya di atas panggung. Cerita-cerita itu nampaknya sudah jadi satu alasan yang cukup untuk memberinya kesempatan menciptakan Nyimisni.
Meski mungkin PR yang harus dilakukan Ima Sobaria adalah menghilangkan kebiasaan-kebiasaan akting panggung. Aryo Bayu akan digantikan oleh Rendra Bagus Pamungkas. Kalau dilihat-lihat ya, aktor-aktor yang jadi pengganti sebelum ini selalu punya sense kreatif yang cukup kuat. Nah, kayaknya di tokoh Kisap tadi kami juga harus memberikan pengganti seorang aktor yang cukup punya sense kreatif kuat. Setelah mencari kesana kemari, melihat track record beberapa aktor, kami kemudian memutuskan, sepertinya menarik kalau Rendra Bagus Pamungkas menggantikan Aryo Bayu menjadi Kisap tadi. Kenapa? Pertama, lihat permainannya di Wage, lalu di Lampor, dan beberapa filmnya yang lain. Selalu ada capaian yang cukup kreatif. Perhatikan juga ketika ia bermain di Lampor. Kita bisa melihat bentuk-bentuk yang menarik. Kami mendengar kalau bentuk itu diambil dari beberapa teman sejawat Rendra. Nah, sejauh yang kami tahu, Rendra ini juga dekat dengan dunia tradisi. Bayangkan, kalau ia menggunakan cara penciptaan yang sama di Lampor, lalu menemukan orang-orang yang unik di dunia tradisi yang ia temui. Tokoh Kisap tadi bisa menjadi karakter yang unik sekaligus ikonik. Iya nggak? Gimana menurutmu? Tengku Rifnuwikana akan digantikan oleh Gunawan Marianto. Permainan Gunawan Marianto di semua film yang ia bintangi nampaknya membuat kami tertarik untuk menjadikannya pengganti Rifnuwikana di Perempuan Tanah Jahanam. Rifnuwikana tentu punya capaian. Ia berhasil tampil memukau dalam jangka waktu yang sebentar. Emosi kompleks yang dimiliki karakternya berhasil ditunjukkan dengan baik oleh Rifnu. Kerumitan karakter macam itu sepertinya akan jadi menarik kalau diberikan juga pada Gunawan Marianto. Mungkin akan ada bentuk-bentuk dan capaian-capaian baru pada tokoh Bimo ini. Apakah akan jadi lebih dalam lagi permainan emosinya? Atau akan muncul capaian baru? Atau malah zonk? Menurutmu? Gimana? Gimana kalau tokoh-tokoh di Impetigor itu kita recast dengan aktor-aktor yang sudah kita sebutkan di atas? Kira-kira akan jadi lebih menarik atau malah zonk ya? Coba. Liarkan pikiranmu. Kalau bukan para aktor dan aktris yang sudah kami sebut, siapa yang kira-kira pantas memainkan tokoh-tokoh di Perempuan Tanah Jahanam? Coba tulis di kolom komentar ya. Terima kasih, sampai ketemu di recast berikutnya. Viva Aktor!